Jembatan kayu yang selalu meminta tumbal. Bab kelima, sahabat misteri. Kita lanjutkan kisahnya. Besok paginya, warga desa gempar. Seorang ibu menangis histeris karena anak gadisnya tidak ditemukan di kamar. Yang ada hanya selimut kusut, di ranjang, jendela kamar terbuka, dan bekas lumpur basah di lantai menuju pintu. Orang-orang langsung berbondong-bondong mencari, sebagian menyusuri jalan desa, sebagian lagi mengarah ke jembatan kayu yang sudah lama jadi sumber cerita menyeramkan. Ketika mereka sampai di sana, yang ditemukan hanyalah sandal dan baju tidur yang tergeletak di tengah jembatan. Basah kuyup menempel di papan kayu. Tidak ada jejak ke arah mana si gadis pergi. Tidak ada tanda-tanda tubuh jatuh ke sungai. Hanya udara dingin menusuk dan bau anyir yang semakin kuat di sekitar jembatan. Sejak saat itu, jasadnya tidak pernah ditemukan. Tidak mengambang di sungai, tidak juga tersangkut di bebatuan. Hilang, lenyap, seolah si gadis tidak pernah ada. Tapi semua orang tahu, jembatan itu sudah mendapatkan apa yang ia mau. Setelah kejadian itu, selama setahun penuh, tidak ada korban lagi. Orang-orang bisa melintas di jembatan dengan aman, meskipun tetap saja dengan rasa takut yang tidak bisa hilang. Mereka percaya si gadis sudah menjadi tumbal berikutnya. Suara-suara yang dulu sering terdengar pun sempat menghilang, seolah-olah jembatan puas dengan nyawa dan jasadnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung selamanya. Warga desa tahu ketika waktunya tiba, jembatan kayu itu akan kembali meminta, dan selalu ada yang harus dikorbankan. Ada yang bilang, di malam-malam tertentu, ketika desa sedang sepi dan kabut turun, masih terdengar suara langkah kaki di jembatan. Derit kayu seperti dilalui seseorang, meskipun tidak ada yang terlihat. Kadang terdengar juga suara tawa lirih, atau bisikan pelan menyebut nama orang yang kebetulan lewat terlalu dekat. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok anak muda berdiri di tengah jembatan dengan baju tidur basah dan wajah pucat pasi, hanya menunduk tanpa suara. Sosok itu diyakini warga si gadis yang hilang. Mereka percaya bahwa si gadis itu sudah benar-benar menjadi bagian dari jembatan. Rohnya terikat bersama yang lain, menunggu korban berikutnya. Sejak hari itu, jembatan kayu bukan lagi sekadar jalan pintas bagi warga desa. Ia sudah menjadi legenda, cerita angker yang tidak pernah mati. Orang-orang luar yang mendengar kisahnya sering datang karena penasaran, ingin membuktikan sendiri. Tapi warga desa hanya bisa menggeleng dan berpesan, jangan pernah meremehkan jembatan itu. Karena jembatan kayu yang selalu meminta tumbal tidak pernah memilih secara acak. Ia selalu tahu siapa yang harus dipanggil. Dan kalau suatu malam kalian lewat di jembatan tua yang berderit, lalu mendengar suara tawa samar di telinga, jangan berhenti, jangan menoleh, karena bisa saja jembatan itu sudah menandai kalian sebagai korban berikutnya. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita ini? Bahwa di kehidupan kita sekarang ini ada kehidupan di alam lain yang berdampingan. Jagalah diri, jagalah hati, dan selalu minta perlindungan Sang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menyimak. Nantikan kisah-kisah lainnya.